Wonokromo, Juli 1999. 25 tahun yang lalu, sejak program transmigrasi besar-besaran dilakukan oleh pemerintah di sebuah desa di Pulau Sumatera. Beberapa orang berbondong-bondong dari desa mengikuti perpindahan populasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari perkumpulan kecil kemudian berkembang menjadi beberapa desa yang disebut dengan Kampung Jawa. Wonokromo menjadi bagian dari beberapa desa itu. Samidi, kepala keluarga yang ikut memboyong keluarganya pindah ke Sumatera untuk mengikuti jejak sang kakek. Saat itu, di desanya di wilayah Jawa Tengah akan diadakan rencana pembuatan bendungan atau waduk, sehingga satu desa dipindahkan ke tempat lain. Samidi memiliki satu orang istri dan dua orang anak. Anak pertamanya bernama Yanti, berusia 12 tahun, dan yang masih kecil bernama Dinda, berusia sekitar 6 tahun. Dengan diiming-imingi pekerjaan dan tanah, satu desa berpindah tempat. Saat itu, Samidi mendapatkan kabar jika di sana sudah ada satu kampung sisa-sisa program transmigrasi sebelumnya. Sehingga ketika ia berpindah ke sana, sudah ada hunian yang bisa ditempati. Topografi di wilayah Sumatera sangat berbeda dengan desa Samidi tinggal dulu. Jika di Jawa, dominan dengan batu kapur dan jati. Di Wonokromo, tempat mereka tinggal sekarang, lebih dominan perkebunan karet dan sawit. Selain itu, listrik juga jarang. Hanya hidup sampai pukul 4 sore. Namun, dengan berani ia memboyong keluarga kecilnya untuk pindah. Kesibukan di desa itu ialah berkebun. Satu kakak mendapatkan 1 hektar kebun karet yang sudah ditanami. Peninggalan program terdahulu sehingga kepala keluarga bisa memanfaatkannya untuk bertahan hidup. Entah kenapa, saat itu banyak kebun tanpa tuan. Mungkin pemiliknya lebih memilih untuk kembali ke Jawa, pikir bapak dua anak saat itu. Ketika orang tua pergi menyadap karet, biasanya anak-anak kecil dititipkan di tempat penitipan atau biasanya disebut dengan pamong. Bangunannya seperti rumah dengan sekat dinding di masing-masing ruang. Dari jauh terlihat seperti sekolah, namun hanya anak-anak kecil dan 3 ibu-ibu yang mengurusi anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Jika sudah sore, maka anak tersebut akan dijemput kembali ketika sudah selesai beraktivitas. Untuk rumah yang ditinggali berbentuk rumah semi permanen, terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu dan dapur. Kemudian kamar mandi di belakang, terpisah dengan bangunan utama. Kira-kira begini gambaran rumah yang diberikan oleh program pemerintah saat itu. Karena di satu desa tinggal bersama dengan suku yang sama, Samidi pun dengan mudah akrab dengan tetangga yang lain yang sudah tinggal lebih dahulu di sana. Bahasanya sama, kebudayaannya pun sama. Bahkan di hari-hari tertentu diadakan atraksi kuda lumping, pagelaran wayang sampai sedekah bumi, sama seperti desa tempat Samidi tinggal dulu. Tak terasa, 2 tahun sudah berjalan. Sore itu, Samidi dan istrinya selesai pulang beraktivitas menyadap karet. Ia masuk rumah, namun didapati Yanti masih di kamarnya membaca buku. "Adek kamu kemana, Dok?" tanyanya. "Gak tahu, Pak. Tadi pas Yanti mau pulang, adek masih di Pamong. Jadi Yanti pulang dulu," jawab Yanti dilanjut sambil membaca buku. "Sudah mau maghrib, segera panggil adekmu, Dok," suruh Pak Samidi. Segera Yanti meninggalkan rumah untuk memanggil adiknya. 30 menit berlalu. Samidi berharap cemas dengan anak terakhirnya itu. Waktu sudah maghrib, tapi belum pulang-pulang. Selang beberapa lama, Yanti pulang, namun tanpa adiknya. "Kata Ibu Pamong, Dinda sudah pulang loh Pak dari tadi," terang Yanti yang sedikit ketakutan menahan nangis. Bergegas, orang tua itu pergi ke rumah Pak RT, mengabarkan jika anaknya belum pulang. Sudah kesana kemari Samidi mencari, tapi tidak menemukan jua titik terang sedikit pun. Pak RT segera ke pos kamling untuk mengetuk kentongan, menandakan kabar mendesak dan mengundang seluruh warga mendengar. Berbondong-bondong warga datang ke pos itu. "Pak Ridwan, segera siapkan obor atau senter. Masing-masing juga siapkan peralatan dapur," ucap Pak RT dan disambut warganya dengan sigap. Tak berapa lama, beberapa warga sudah berkumpul membawa obor dan penerangan lain. Tak lupa juga peralatan dapur. Entah bagaimana, mereka izin kepada istrinya. Yang pasti warga sangat antusias saat itu. Beberapa kepercayaan warga, biasanya anak yang hilang bisa dicari dengan mengetuk ke peralatan dapur berirama.
berharap sosok yang membawa anak itu menari. Kemudian anaknya yang disembunyikan terlepas dari gendongannya. Selang beberapa lama, sebagian warga berpencar mencari anak yang hilang ke segala penjuru. Saut-saut terdengar bisikan warga. Apa ini ulah hantu itu ya? Namun disambut tatapan sinis oleh Pak RT. Di kegelapan malam hutan karet sudah berpencar dua orang. Terlihat dari cahaya yang berpedar dari bayangan-bayangan gelap jauh. Pak Ridwan ditemani dengan Mas Gepeng. Panggilan itu didapat semata-mata karena iseng. Tapi memang perawakan dari Mas Gepeng ini yang terlihat kurus. Dengan sedikit maaf, ada bagian cacat di bibir. Sehingga perkataannya kurang jelas. Lain halnya dengan Pak Ridwan yang pria berperawakan gemuk. Dia sangat susah untuk berjalan jauh. Pasangan ini bisa disejajarkan jika terlihat seperti angka 10. Ya, dianggap serasih lah. Entah kenapa, Pak Ridwan ini dipasangkan dengan Mas Gepeng yang membuatnya setiap berjalan selalu menggerutu. Di tengah kebun karet, Pak Ridwan melihat sudut-sudut kegelapan di bawah bayangan pohon-pohon karet. Gimana, Peng? Kelihatan sesuatu nggak? Tanya Pak Ridwan. Mungkin jinjanya. Sambil menunjuk ke sisi kebun yang semakin gelap. Mas Gepeng berjalan di depan Pak Ridwan, kemudian berbalik mematung. Ia melihat ke arah Pak Ridwan dengan langsung wajahnya pucat. Mas Gepeng benar-benar terdiam. Wajahnya terpaku melihat ke arah Pak Ridwan. Ada apa, Peng? Ketemu, Peng? Tanya Pak Ridwan. Namun Mas Gepeng ini tetap diam. Ia terus memandangi ke arah Pak Ridwan. Namun Pak Ridwan melihat wajah Mas Gepeng ini tampak pucat. Kemudian ia bersuara. Hah? Oncom? Orang lagi jadi anak malah kepikiran makanan. Sahut Pak Ridwan yang saat itu sedikit kesal. Goblok. Entah kenapa saat mengucapkan kata itu ia menjadi sangat fasih sekali. Kemudian Pak Ridwan menyadari ada sesuatu yang mengganggu di belakangnya. Saat ia menoleh, terlihat sosok pocong yang sudah berdiri di bawah pohon karet menatap kedua orang itu dengan kapas yang masih menutup hidung dan mulutnya. Lari. Iya, lari. Teriak Pak Ridwan yang tanpa sadar langsung mengikuti Mas Gepeng. Terlihat dari jauh dua cahaya merah bergerak cepat tak beraturan. Di sisi lain, di suatu tempat terdengar suara ketemu. Kemudian berbondong-bondong warga menghampiri asal suara tersebut. Terlihat anak kecil di bawah pohon karet sedang memeluk boneka sambil tertawa cekikikan seperti sedang bermain. Pak Samidi menghampirinya, memeluk serta menangis. Dinda, tangis Pak Samidi kemudian menggendongnya. Ia melihat Dinda membawa boneka yang terbuat dari karung. Namun yang membuatnya seram, boneka itu wajahnya seperti orang tua. Bergegas, warga dan Pak Samidi mereka segera pulang untuk membawa Dinda yang masih memegang boneka itu. Esok harinya, Pak Samidi pergi ke rumah Pak RT. Kita sebut saja nama Pak RT dengan sebutan Pak Dadang, biar lebih enak. Saat kedatangan tamu, Pak Dadang langsung mempersilakannya masuk. Di ruangan tamu, terlihat ada ornamen khas Jawa. Hiasan-hiasan dinding seperti kuda yang terbuat dari anyaman menempel di antara hiasan dinding lainnya. Pak, maaf, saya kepikiran tentang masalah Dinda, terang Samidi. Kenapa dengan Dinda, Pak? Tanya Pak Dadang penasaran. Dinda setiap malam tidak bisa tidur, Pak. Sesekali ia melihat boneka yang kemarin ia bawa seperti mengajaknya berbicara. Tapi ketika ia sudah tidur, di luar kamar seperti ada suara orang tua yang berat. Saya juga kepikiran tentang keresahan warga kemarin, Pak. Hantu apa? Pak Dadang yang memperbaiki posisi duduknya, seraya menawarkan teh hangat kepada tamunya itu. Kemudian menjelaskan, kampung ini, Wonokromo, dulu sebelum kita berpindah ke sini, sudah ada program transmigrasi sebelum kita. Namun beberapa tidak betah karena ada gangguan sejak konflik itu. Konflik karena sifat iri melihat saudaranya sendiri yang berhasil. Program ini tidak selamanya berhasil kan. Ada juga yang gagal. Yang gagal kemudian menghasut beberapa warga untuk mengambil hak milik orang yang sudah berhasil. Kemudian pamong di ujung desa kita itu yang sudah tidak digunakan lagi.
menjadi saksi pembantaian sesama saudara kita. Saya masih ingat, waktu kecil ketika terjadi konflik itu, saya diamankan oleh ayah saya pergi mengungsi ke kampung sebelah. Ada 2 tempat pamong di desa ini, yaitu satu di RT kita, satunya di ujung desa. Itu kenapa pamong di tempat kita selalu ramai, karena hampir satu desa menitipkannya di sini. Terang padadang yang sekali menyeruput teh yang ada di meja. Kita juga tahu, orang yang datang ke sini pasti bawa bekal yang tidak terlihat kan. Mungkin dia dendam dengan kampung ini, entahlah. Pak Dadang mengakhiri cerita itu, disusul Pak Samidi yang berpamitan. Di rumah, sore itu terlihat Dinda yang sedang bermain dengan boneka barunya. Sang ayah sedang berpamitan ke rumah Pak RT, sedangkan ibunya pergi ke pasar untuk berbelanja. Dinda hanya ditemani oleh Yati yang sedang sibuk dengan buku-bukunya. Sesekali, ia mengintip Dinda yang sedang bermain di dapur, memastikan adiknya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Di tengah konsentrasinya membaca buku, terdengar suara orang tua menyanyikan gundul-gundul pacul dengan suara yang serak di dapur, dibarengi dengan suara tawa cekikan Dinda. Yati pun bergegas mengintip di mulut pintu yang mengarah ke arah dapur, dan terlihat ada sosok orang tua berpakaian serba hitam membawa celurit. Kepalanya botak, namun yang menyisakan rambutnya itu sedikit sampai terurai di bagian samping kepalanya. Yang membuat Yati tidak lupa ialah sosok itu bernyanyi dengan leher yang hampir putus. Kepalanya menggantung ke belakang, sehingga saat ia bernyanyi, darah keluar dari leher yang hampir putus itu. Naasnya saat Yati diam-diam memperhatikan, sosok itu menoleh ke arah Yati. Seraya tersenyum memperlihatkan gigi hitamnya. Yati langsung berteriak. Ia menutup telinga dan matanya. Nyanyian itu semakin kencang terdengar, seperti mendekat, diiringi suara besi yang bergesekan dengan dinding kayu. Suara itu semakin mendekat, terus mendekat. Yati yang sudah benar-benar ketakutan, dia hanya terdiam. Dia terus menutup mata. Namun lama-kelamaan, Yati coba memberanikan diri. Pelan-pelan, dia mulai membuka mata. Saat ia membuka mata, yang terlihat hanya Dinda yang sedang bermain boneka yang terbuat dari karung itu. Hingga sore hari, bapak dan ibunya datang secara bersamaan. Ibunya membawa beberapa sayur dan beras hasil pergi ke pasar, sedangkan bapaknya hanya pulang dengan diam. Entah apa yang dipikiran bapak saat itu. Yati pun hanya diam menyambut kedatangan mereka. Malam harinya, Dinda tidak bisa tidur lagi. Dia asik dengan boneka seramnya itu. Sesekali bapaknya mengingatkan Yati untuk membujuk Dinda agar segera tidur. Tapi ia hanya menyuruh adik kecil itu seadanya. Di ruang tamu, ibunya memberikan bengle, sejenis tanaman rempah yang ia dapatkan saat belanja di pasar. Bentuknya seperti jahe. Dulu di desa, para orang tua mempunyai anak kecil mengunyah tanaman rimpang ini agar anaknya segera cepat tidur. Bergegas Pak Samidi membersihkan bengle dan mengunyahnya. Sembari tidur, ia mengeloni anak terakhirnya itu. 15 menit berselang, Dinda sekejap tidur di samping boneka yang entah ia dapat dari mana. Disusul ibunya yang membaringkan diri. Di kamar Yati, ia hanya berguling-guling. Matanya tidak segera memejam. Sampai ia melihat jam yang ada di meja menunjukkan pukul 1 dini hari. Lapar yang ia rasakan membuatnya seperti kegalauan yang abadi. Mata memejam, tapi perut memaksa untuk membuka mata. Ia pun menuju kamar bapaknya dan membangunkan ibu, tapi tidak didapati ibu di kamar itu. Bergegas ia menuju dapur untuk mencari makanan yang tersisa sebagai ganjal perut. Di pintu dapur terdapat tirai yang diikat agar memudahkan orang untuk lewat. Yati menuju dapur melewati tirai itu, menabraknya sedikit sehingga terlihat tirai itu bergoyang mengikuti Yati. Segera ia mengambil nasi yang ada, kemudian mencari bahan makanan yang tersedia. Ada sedikit gangguan di pikirannya. Setelah ia melewati tirai itu masih bergoyang sampai detik ini. Yati segera berbalik, menuju tirai yang mengganggu. Pikirannya saat itu ia ingin melepaskan ikatan itu. Tirai itu akan berhenti bergoyang. Namun ketika ia membuka simpul talinya,
terdengar suara seperti seekor kucing yang dipegang lehernya. Ia tak sadar, di balik tirai itu, sosok hitam dengan kepala botak memandanginya. Setiap sosok itu bersuara, darah dari lehernya muncrat keluar. Di tempat lain, di kamar mandi yang terpisah dari bangunan rumah, ibunya sedang buang air kecil, ditemani senter dengan cahaya redup menggantung di tangan kirinya. Bak air yang tinggi membuatnya kesusahan saat ia berjongkok, sehingga ia meraba-raba untuk meraih gayung di bak. Tapi ada yang aneh, gagang gayung itu terasa seperti berambut. Ketika ia menyenteri gayung yang ia pegang, ia menyadari ia memegangi janggut dari sosok kepala tanpa tubuh. Kemudian kepala itu menyeringai melihatnya. Teriakan demi teriakan terdengar dari dua tempat, membangunkan bapak yang saat itu bersama Dinda. Segera bapaknya menghampiri untuk melihat ibu dan Yati dengan ekspresi ketakutan. Malam itu mereka berkumpul bersama menjadi satu di kamar. Tak ada yang berani keluar. Di tempat lain di sisi desa, terlihat dua orang sedang berjaga di pos ronda. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Ridwan dan Mas Gepeng. Malam itu dingin tidak seperti biasanya. Embun malam yang datang membasahi rumput di sekitaran pos ronda. Radio yang digantung di tiang pos terdengar gemerisik. Suaranya cempreng. Namun rasa sepi ini dapat terobati dengan barang elektronik yang sudah usang itu. Terdengar dari radio, siaran berita nasional sudah berkumandang, menandakan waktu sudah masuk pada pukul 2 dini hari. Pak Ridwan bergegas untuk melakukan patroli kedua yang sebelumnya dilakukan pada pukul 9 malam dengan mengajak Mas Gepeng. Rute kali ini akan sedikit menyeramkan, Peng, ucap Pak Ridwan yang dari tadi melihat Mas Gepeng diam sembari garuk-garuk. Bukan menuntut untuk dijawab, tapi Pak Ridwan tahu bagaimana kapasitas Mas Gepeng. Harapannya, ia setidaknya tidak sendirian. Patroli kedua ini akan melewati rute batas desa yang dimana di situ terdapat bangunan pamong bekas strategi pembantaian yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Setelahnya mereka akan memutar kembali ke pos ronda. Mereka pun bergegas mengambil senter dan beranjak untuk patroli. Jalanan kampung terlihat sepi. Jarak rumah yang berjauhan semakin membuat rasa merinding terasa nyata. Mereka berdua berjalan sembari sesekali menyorotkan senter ke rumah-rumah atau pohon-pohon. Sebentar lagi mereka sampai di bangunan kosong itu. Terlihat samar dari jauh. Bangunan itu seperti hidup, menyimpan misteri yang sudah lama dipendam. Mereka terus berjalan mendekat. Terdengar lirih suara gemersik tawa anak-anak, seperti sedang melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan pamong itu. Semakin mendekat, suara itu semakin jelas, diikuti dengan bau amis di halaman bangunan itu. Pak Ridwan mulai bergidik ngeri dan ia mempercepat langkahnya. Namun ia melihat Mas Gepeng yang sedang terdiam di belakangnya. Senter yang ia pegang jatuh. Mas Gepeng mematung dengan bola mata ke atas sembari tersenyum meringai menatap ke arah Pak Ridwan. Segera ia bergegas berlari, kemudian mengetuk semua pintu rumah warga, mengabarkan Mas Gepeng sedang kesurupan. Tak lama, warga berbondong-bondong untuk melihat Mas Gepeng yang masih berdiri di halaman bangunan kosong itu. Ia menggelepar, seperti ikan yang lepas dari kailnya, memandangi semua warga yang berkerumun, termasuk Pak Ridwan. Ia menunduk. Kedua kakinya menumpu badan, sambil sesekali memegangi leher dan berteriak dengan lirih sambil berucap, udut, ingkak kene. Aduh, apa sih bah ngomongnya yang gak jelas bah. Kalau mau komunikasi bah, mending masuk aja ke Pak Ridwan bah, atau ke yang lain. Pak Ridwan aja deh bah, biar jelas ngomongnya. Loh, kok ke saya sih? Salah saya apa? Saat itu, tiba-tiba Mas Gepeng langsung tersungkur jatuh ke tanah. Warga segera menggotong Mas Gepeng. Namun, saat warga mulai mendekat, terdengar suara teriakan dari Pak Ridwan sembari mempelantingkan diri jatuh ke tanah. Gantian, kini Pak Ridwan yang kesurupan. Terdengar teriakan dari Pak Ridwan mulai menggeram ia. Sambil tangannya mencengkram tanah, ia melotot menatap ke arah warga satu persatu. Kalian
Kalian harus meninggalkan desa ini. Sebentar lagi, waktunya akan tiba. Kemudian Pak Ridwan terjatuh. Warga bergegas menolong Pak Ridwan. Setelah itu mereka melaporkan kejadian ini kepada Pak RT. Pagi itu, warga mulai beranjak untuk mulai beraktivitas pergi ke kebun. Berita tentang Mas Gepeng dan Pak Ridwan yang kesurupan segera cepat menyebar tanpa melalui aba-aba. Di jalanan, di kebun, di warung, warga mulai membicarakan kejadian itu yang dikaitkan dengan tragedi pembantaian Kraman. "Kenapa harus meninggalkan desa?" tanya Pak Darmi kepada pengunjung warungnya. Berbeda dengan yang lain, Pak Darmin merupakan transmigrasi yang tidak melalui program pemerintahan. Jadi dia hanya merantau untuk berjualan makanan kecil dan kebutuhan pokok bagi warga desa di Wonokromo. Di depan warungnya terdapat kursi dan meja kecil dari kayu yang ia sediakan untuk warga yang ingin beristirahat sebentar. "Aku gak begitu tahu bagaimana kejadian itu, Pak De. Kejadian itu terjadi waktu program transmigrasi pertama, sedangkan kita masuk ke sini di program ketiga," saut Jasto yang sedari tadi asik dengan kopi hitam dan pisang gorengnya. "Mungkin Pak RT yang lebih tahu, karena kakeknya yang pertama kali ikut program transmigrasi. Sama siapa itu yang punya kebun karet? Oh iya, Samidi," lanjut Jasto menerangkan penjelasannya. "Oh iya Pak, saya mau utang dulu. Sekalian bungkus buat Pak Ridwan sama Mas Gepeng. Kasihan katanya badannya kayak digebugin." Kebiasaan. "Maaf ya Pak." Pak Darmin tetap membungkuskan walaupun dengan wajah ketus saat itu. Matahari mulai menyingsingkan matanya, menandakan waktu sudah beranjak sore. Terlihat dari jauh, warga sudah berbondong-bondong bergegas pulang dari kebun, termasuk Pak Samidi. Sore itu, ia menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Pak RT. Kejadian yang ia lalui semalam menyimpan tanda tanya besar di benaknya. Sesampainya di rumah Pak RT, tampak Pak RT sedang menyiram tanaman di halaman. Ia langsung mempersilakan Pak Samidi yang baru datang untuk masuk ke rumah. Tanpa sungkan, Pak Samidi bergegas masuk. Ia bercerita kejadian yang menimpa keluarganya semalam. Dalam hatinya masih berpikir, apakah ada hubungannya dengan boneka yang Dinda bawa kemarin? Pak RT duduk sembari menjelaskan. Di raut wajahnya terlihat kecemasan karena kejadian malam itu seperti membawa teror yang dirasakan oleh warga. Bibirnya terlihat seperti menyembunyikan kata yang akan terucap. Namun Pak Samidi segera menceritakan masalahnya. "Pak, kemarin keluarga saya diteror sosok itu lagi, Pak. Pria berpakaian hitam, seperti yang Pak RT ceritakan kemarin," ucap Pak Samidi. "Tak salah lagi, itu sosok yang sama yang meneror warga semalam di waktu yang sama." Pak RT segera pergi ke belakang, kemudian mengambil album foto yang nampaknya berdebu di lemari. Ia buka album itu. Terlihat foto 13 pria yang berjejer menggunakan baju lurik. Satu orang lagi menggunakan pakaian serba hitam dengan kancing bagian dada yang terbuka. Di bawah foto bertuliskan program transmigrasi pertama pada tahun 1970. "Kakekmu juga teman ayahku dulu, termasuk Kraman. Sore itu terjadi kegemparan di desa. Entah tidak tahu pasti siapa yang menjadi provokator. Tiba-tiba terjadi keramaian di halaman pamong. Aku bergegas menuju pamong dengan sepeda yang kumiliki saat itu. Di sana sudah ada kakekmu dan ayahku. Selintas aku melihat mayat yang tergeletak di tanah, bersimbah darah. Kemudian ayah menutup mataku. Samar dari celat jari ayahku, aku melihat mayat itu berdiri dengan kepala hampir putus. Berjalan goyah terluntai menuju kebun karet perbatasan desa. Warga yang melihat hanya terdiam, tidak berani mendekat. Aku mendengar percakapan ayahku dan kakekmu tentang ilmu yang diamalkan Kraman. Ilmu yang membuat jasadnya tidak bisa mati jika bersentuhan dengan tanah. Tak ada yang tahu jika ilmu yang sudah punah itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kau mungkin tidak percaya dengan ceritaku kan? Tapi kenyataannya," Pak Dadang melanjutkan ceritanya sembari tangannya gemetar memandangi foto itu. "Setelah kejadian itu, tak ada yang tahu jasad Kraman. Warga desa mempercayai jika ada orang yang mati, jiwanya akan mengisi benda yang menyerupai manusia. Malam itu, semua warga desa menutup hiasan foto seperti hiasan patung atau boneka yang terdapat di rumahnya. Anak-anak kecil menangis sesegukan melihat bonekanya dibungkus dengan kain jari.
Aku melihat sendiri boneka adikku yang sudah ditutup kain jarik tiba-tiba bergoyang sendiri. Jarik yang meliputi foto juga bergerak tak beraturan. Boneka, Potong Samidi. Sebentar, aku pulang dulu pak. Samidi bergegas untuk pulang. Raut wajahnya panik, langkah kakinya cepat. Di rumah, sore itu di ruangan, Yati sedang membaca buku. Ditemani Dinda yang sedang asik bermain boneka seramnya itu. ayo nak, mandi dulu, teriak ibunya dari dapur menyuruh Dinda untuk segera mandi. Segera Dinda menghampiri ibunya, meninggalkan boneka itu berdua dengan Yati. Yati terlalu asik dengan bukunya. Sesekali, ia melihat boneka seperti memandanginya. Boneka itu tergeletak duduk di dinding. Karena tidak nyaman dengan pandangan dari boneka itu, ia membuangnya ke kamar dan kembali asik dengan bukunya. Di tengah membaca buku, terdengar suara samar memanggil namanya. Yati. Suara itu berat, terdengar dari arah kamar. Yati menoleh. Namun saat ia kembali menoleh ke bukunya, dari balik sisi buku itu, ada sebuah tangan yang berkuku hitam panjang langsung memegang tangan Yati. Tangan itu tidak memiliki tubuh. Yati yang kaget langsung berteriak. Ia bergegas berlari ke arah kamar mandi untuk meminta tolong kepada ibunya. Saat ia sampai di kamar mandi, ia kaget. Ia melihat ibunya memendamkan kepala adiknya itu ke bak sambil tersenyum melihat Yati. Yati segera menarik rambut ibunya dan melemparkannya ke belakang. Ia melihat Dinda seperti gelagapan dan menangis. Kemudian ia menggendong Dinda. Bergegas mereka keluar mencari pertolongan. Dari kejauhan, terlihat bapaknya yang berlari tergopoh-gopoh. Ia segera masuk, kemudian melihat istrinya meraung sembari meracau tidak jelas dari mulutnya. Ini yang diperbuat leluhurmu padaku. Aku bisa di mana-mana. Sampai semua keturunan yang membunuhku ikut mati. Ibunya memekik keras, kemudian terhuyung-huyung jatuh. Bapak saat itu terdiam, segera mengambil boneka. Bonekanya mana bonekanya? Yati menunjuk ke arah kamar, tempat ia tadi melemparkan bonekanya. Kemudian bapaknya segera mengambil boneka itu di kamar, membungkusnya dengan kain jarik, lalu membawanya ke Pak RT. Segera ia pun meminta warga untuk menolong istrinya. Setelah ia membereskan semuanya di rumah, ia segera menghampiri Pak RT yang saat itu sedang mengelap sepeda lamanya. Terlihat wajah Pak Samidi yang panik sambil membawa buntalan kain jarik. Ini pak, ini yang Dinda bawa kemarin pak. Sepertinya ini penyebab semuanya pak. Pak Samidi menghela napas. Terus kita harus bagaimana Pak RT? Pak RT saat itu terdiam. Tak berapa lama, dia mengambil jerigen berisi minyak tanah. Dan saat itu, dia langsung membakar boneka itu di depan mata Pak Samidi. 15 menit berselang, tapi boneka itu tak tampak terbakar, masih utuh. Aduh, ayo ikut aku sekarang, tegas Pak RT. Kemudian ia membungkus boneka itu dengan kain jarik, lalu mengambil sepeda yang tersandar di dinding. Pak Samidi pun mengangguk untuk ikut. Hari sudah sore, jalanan sudah mulai gelap. Bergegas mereka berangkat menyusuri jalanan desa, menuju rimbunnya kebun karet. Di tengah perjalanan, Pak Samidi yang saat itu dibonceng Pak RT merasakan keanehan. Buntalan jarik ini bergerak di pangkuannya. Samar terdengar dari Pak RT memperingatkan, jika boneka ini pasti mengundang sesuatu yang tidak terlihat. Di sepanjang perjalanan, Pak Samidi memegang kuat ikatan kain jarik itu. Namun ia merasa seperti diikuti. Saat ia menoleh ke belakang, terlihat ada sesosok pocong yang terus melompati mendekat ke arah mereka. Pak, ayo pak, cepat pak, ayo pak, Pak Dadang, ayo cepat, teriak Pak Samidi saat itu. Dengan kepayahan, Pak RT atau Pak Dadang mengayuh sepeda itu di jalan menanjak. Kecepatan sepeda mulai pelan, namun sosok pocong itu semakin dekat dengan sepeda mereka. Dan tiba-tiba, sosok itu sudah menyusul dan berdiri di samping Pak Samidi, menoleh dengan tatapan kosong. Dengan ketakutan yang semakin menjadi, tak sadar, Pak Samidi membanting boneka itu dan sosok pocong yang mengikuti mereka pun hilang. Di tengah gelap kebun karet, mereka menyusuri jalan yang semakin gelap. Buntalan kain itu masih terus bergerak-gerak. Suara gemercik air menandakan adanya sungai yang mengalir di dekat mereka berdiri. Disitulah mereka menuju. Mereka bergegas mengikatnya dengan kain jarik, lalu membuang boneka itu ke sungai perbatasan perkebunan.
Setelah itu mereka langsung pulang ke desa. Anehnya, setelah boneka itu dibuang, teror yang dialami oleh Pak Samidi pun hilang. Begitu juga yang dialami oleh warga yang lain. Teror itu tidak dialami lagi, seakan hilang. Namun saat itu Pak RT mengingatkan kepada warga supaya mereka tidak menyimpan boneka ataupun benda-benda seperti itu. Khawatirnya benda seperti itu bisa dimasuki oleh sosok hantu yang menyerupai keramat yang masih menyimpan dendam kepada turunan-turunan yang pernah membantainya. Warga pun paham. Hingga tak terasa 7 tahun pun berlalu. Yati, anak pertama dari Pak Samidi, sudah beranjak dewasa. Ia pergi ke kota untuk bersekolah. Sesekali ia mengabari orang tuanya tentang keadaannya di kota, tanpa menyinggung kejadian yang menimpahnya di desa saat itu. Namun ada sesuatu yang membuat Yati gusar. Saat sedang bermain media sosial di suatu grup daerah, seseorang mengupload gambar dengan caption, "Ini apa ya? Ada yang bisa jelasin?" Melihat itu, jantung Yati langsung berdetak tak karuan. Kemudian ia menelepon bapak. "Pak, boneka itu kembali, Pak." "Maksudnya boneka apa?" "Boneka Karman, Pak." Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.